dari pagi hingga malam hari ini atau baru sore. Tapi saya nggak tahu ya. Mungkin kita boleh beda pemikiran. Tapi sebelum satu firman ada satu sebetulnya pepatah Tionghoa. He yu liang an, si yu liang mei, singa ketior salah dewe. Maaf ya, saya terjebakkan. Ya. Semua tahu kali atau sungai, ya, pasti ada dua tepi, betul? Kanan ke kiri. Kalau nggak bukan namanya sungai, ya bisa danau, bisa segala itu ya. Oke. Persoalan hidup juga harus dilihat dari dua sisi. Kalau kita hanya lihat dari satu sisi, kita bisa ribut, dan tidak menyelesaikan persoalan. Dan kita nggak fair. Kita hanya lihat dari sisi kita saja, nggak bisa. Seperti yang dulu pernah sebelum pandemi bawa gambarnya ya, ada angka sini itu dua orang ini berantem nih, gara-gara apa lah? Hanya gara-gara satu huruf. Dari sini lihatnya angka 6, dari sana lihatnya 9. Dua sampai berantem loh. 6, 9, 6, 9, 6, 9. Oke? Oh, jangan pakai 9, pakai huruf E sama M sama, ya. E dari sini E, dari sana bisa di sini M, dari sana bisa E. Oke, berantem gitu. Datanglah orang ketiga. Dia lihat dari sebelah sini, kanan kiri. Dia bukan lihat dari depan belakang. Ini bukan angka E sama M, kalian udah gila. Ini angka 3. Seperti cerita yang pernah kita dengar lah semuanya, orang yang maaf ya, yang tidak bisa melihat ya, dia begitu pegang gajah kan, dia pegang buntutnya, oh gajah seperti ini panjang tuh, kecil, panjang, ya bukan dia pegang buntutnya. Ada yang pegang kakinya, oh gajah besar seperti dia, dan lain sebagainya. Nah mari kita belajar ini malam. Memang Opa ngerti kalau usia kita masih muda, kadang-kadang kita masih kebawa emosi. Saya ngerti. Tapi mari kita belajar sama-sama. Karena emosi tidak menguntungkan. Persoalan rumah tangga pun harus dilihat dari dua sisi. Kerjaan, apa saja semua, lihatlah dari dua sisi. Pasti kita akan bertemu. Kalau nggak repot, apalagi kalau mempertahankan prinsip. Pokoknya nyiri. Ya udah wes, aku nggak mau ribut. Kalau sudah pokoknya terserah. Apalagi aku sudah tua begini, ngapain ribut sama kalian? Aku begitu aja. Kalian pikir paling benar, ya oke, saya tunggu. Kalian benar atau saya benar? Karena kebenaran perlu waktu untuk dibuktikan. Ini hari kita buat rame-rame penuh. Buktinya di sana. Benar nggak benar? Oke, ayo nak, tolong nak. Khotbahnya tidak ada urusan dengan ini, khotbahnya mana ini? Dua pilihan, surga atau surga dunia. Kalau surga ini pilih yang mana nih? Ayo, ambil aku santai-santai. Boleh ya? Kan kelihatan, kan ada LED-nya kelihatannya. Oke. Kalau kita suruh pilih, saya yakin semua pasti pilih surga. Betul? Tapi betul mau ke surga. Kita harus berubah, harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tinggal di surga. Kita percaya loh ya bahwa Tuhan tinggal di surga ya. Tuhan nggak tinggal di surga dunia loh. Ya, jadi kalau kita mau ke surga ya kita harus seperti Tuhan. Suka nggak suka. Cuman sayang. Ada saja, saya sudah pernah halus. Ada saja yang lebih senang hidup surga dunia. Karena surga dunia enak. Apapun yang kita mau, oke, it's okay.
Sementara kalau firman kan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, susah ikut surga. Tapi kita semua mau ke surga. Sementara langkah kaki kita belum tentu menuju surga. Kecuali kita ateis. Mau ada mau enggak, aku nggak mau pusing. Ya udah, nggak usah ribut kita. Tapi kalau kita memang tujuannya ke surga, karena kita disediakan juga tujuannya menurut saya seharusnya ke surga untuk merubah diri kita makin hari makin sesuai dengan firman Tuhan. Memang tidak simsalabim, nggak ada yang tiba-tiba dengan firman tuh tiba-tiba jadi orang baik, gitu, jadi orang buah, Superman, Superwoman. No. Buat saya nggak ada. Kalau ada ya saya hanya mengatakan puji Tuhan. Begitu dengar firman langsung bertobat, langsung meninggalkan segala kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Biar puji Tuhan. Tapi buat saya untuk meninggalkan, ini pengalaman hidup pribadi ya, untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang kita sebut surga dunia itu tidak mudah. Harus tahan emosi, tahan nafsu, tahan segala macam semuanya. Kalau kita teruskan lagi, ayo teman-teman, tuh ini kan gambaran surga, ini cuma gambaran aja ya. Aku belum pernah ke surga, soalnya belum pernah turun aku. Belum jujur aja. Ya, sampai hari ini belum pernah aku lihat surga. Tapi kalau ada orang diberkati, dia bisa ke surga, ya puji Tuhan. Cuma itu aja. Jadi kita nggak usah nyebut anak-anak aja kita. Ya, dia mau bener, mau bohong itu urusan dia. Kita nggak ikut campur gitu, ya. Oke, teruskan. Nah, ini yang Opa sebut surga dunia. Pesta, hura-hura, pokoknya segala macam lah. Ini yang Opa gambarkan surga dunia. Kalau suruh pilih, pasti kita pilih yang atas. Karena Yesus datang untuk kita mendapatkan yang di atas, bukan yang di bawah itu. Dia bahkan kita sudah terlalu hafal mengorbankan dirinya agar kita bisa masuk dalam kerajaannya. Apakah kita mau sia-siakan? Karena kita merasa waktu masih panjang. Opa, saya menyebut diri saya Opa ya, maaf ya. Saya terus sering ngomong. Karena yang pergi duluan belum tentu rambut putih. Belum tentu. Tadi pagi pun saya ketika baru mau khotbah terima WA dari orang. Pak, ayah saya sudah meninggal. Satu lagi anak teman, bukan anak teman, maaf, istri teman sudah kena badai sitokin karena dia banyak penyakitnya, terus kena COVID. Ya tinggal tunggu waktu. Saya bukan tidak percaya mujizat, tapi dia memang sudah tua, umur sudah 80-an, hantam sana sini ya. Saya rasa dokter pun, kalau tidak dokter, maaf, saya bukan dokter. Saya rasa dokter juga ngomong obat penyakitnya A, nanti ngantem ke B. Penyakit ini diobatin, hantam ke sini, juga susah semua. Nah, kalau itu hari kita masih sehat datang, masih bisa melihat, mendengar, duduk, diam, ya. Kemurahan Tuhan hari ini boleh makan, wopo, dari rawon ke pecel. Ya, terserah ya. Tapi saya nggak pernah diajak, ya udahlah. Supaya jangan ngantuk yang ini, kita kata ini supaya jangan ngantuk. Ya, udah happy aja. Karena kita hamba Tuhan harus begitu. Ya, terima saat adanya. Ya udah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena kalau kita semua banyak adalah hampir semua hafal Roma 8 ayat 28. Nah, bisa dikeluarin nggak? Nah? Aku tiba-tiba teringat Roma 8 ayat 28. Ya, ini luar biasa. Saya percaya banyak hafal. Ya, udah keluar belum? Roma 8 ayat 28. Kita nggak janjian ayat ini. Jadi dia harus nggak siap. Nah itu tuh, ya. Kita tahu sekarang. Nah, sebelum disambung, kita tahu sekarang
Berarti sekarang kita sudah harus tahu. Tahu apa sih? Kalau masih belum tahu juga, excuse me, sorry, kebangetan. Cukup lama kita sebagai anak Tuhan. Kalau masih nggak ngerti kehendak Tuhan, repot kita. Karena sini dikatakan apa? Bahwa Allah, kalau kita percaya adanya Allah, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah mau bekerja sama-sama kita. Nah kalau kita nolak, apa kita lebih hebat dari Allah? Dan siapa kita? Dia Allah mau bekerja sama. Istilahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah tangga, di kerjaan, di kantor, di sekolah, di segala macam, Allah mau bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan buat kita, bukan kesusahan. Nah kalau ini kita tolak, yang salah sopo, si rugi sopo. Ini ayat kita sudah hafal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi. Mengasihi kan dapat diartikan sederhana mencintai. Betul? Oke. Pernah jatuh cinta semuanya? Oke, terima kasih. Apa yang kita lakukan ketika kita mencintai seseorang? Lautan bungkus seberang. Wah, keren kan? Apalagi kita laki-laki, ya? Pokoknya kita punya pacar, dia minta apa, hujan-hujan pun kita datang. Karena hujan juga gak apa-apa. Mungkin kita punya pacar, kok nggak usah kok hujan, apa-apa. Kenapa? Karena kita mencintai. So cinta berarti kita bersedia mengorbankan diri kita, kesenangan kita, yang kita tadinya tidak mau juga kita rela melakukan. Apakah itu kita lakukan untuk Tuhan kita yang memberikan kita dari berkat dari kita lahir sampai hari ini, berapapun umur kita? Bersiaplah kita memberikan yang terbaik, kan dia sudah memberikan yang terbaik. Kalau memang kita mengaku cinta Tuhan, berikanlah waktumu, tenagamu, ya macam-macam lah untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lawan firman Tuhan yang rugi kita. Karena ayat yang berikutnya tadi bunyinya begitu selesai. Ya, bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bukan sekedar diizinkan lahir di dunia, terus nyempit, bahasa saya ya, nyempit-nyempit di dunia. Udah 8 miliar manusia di dunia ini. Tapi Allah punya rencana buat engkau dan saya. Tinggal kita mau nggak melaksanakan, boleh nggak bahasanya ya, mewujudkan rencana Allah ini dengan mengikuti kehendak Dia, atau kita minta Allah mengikuti kita. Karena banyak sekarang orang juga punya pikiran begitu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Saya ngerti Allah mengerti, tapi mengertikan kita kehendak Allah. Halo. Kita juga harus mengerti kehendak Allah. Maunya apa sih? Oh, dengan cara apa? Ya baca firman, dengar firman, jalankan. Tapi tadi pagi saya tambahkan, baca firman bagus, karena banyak orang bangga loh. Saya sudah baca Alkitab 10 kali, habis Pak bolak-balik, ya puji Tuhan. Karena tidak semua orang bisa menyelesaikan. Tapi sekarang saya tambahkan, kau baca firman bagus, tapi izinkanlah firman membaca engkau. Nah, ngerti nggak? Tangkap dah. Izinkan firman membaca kita. Akhirnya kelihatan nih. Di sini masih ada hitamnya, di sini masih ada boroknya, di sini masih ada kurangnya. Nah, izinkan firman itu membaca kita, sehingga kita makin hari makin sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Memang kalau pahit kan gak ada manusia sempurna. Ya, aku juga tahu, aku juga punya kekurangan kok.
Coba kalian kalau tinggal sama aku sebulan aja, langsung ketawa Pak Arya begini ya. Cuman kadang-kadang maaf ya, saya tidak menjelekkan orang ya, tidak menjelekkan orang, tidak boleh. Tapi kadang-kadang saya lihat jemaat kadang saya entah sedih, entah kasihan bahasanya, nggak tahu yang mana yang tepat. Dianggapnya kita kalau sudah bicara di mimbar, kita ini sudah suci banget, lebih suci dari kalian, lebih bagus, lebih rohani lah, kan lebih ngerti firman. Kalian di televisi. Sekarang yang kesini makin gak karuan, bisa mutilasi orang, terbayang nggak? Hamba Tuhan, tapi jangan lupa kalau kita baca firman sebenarnya dari dulu, dari zaman perjanjian lama sudah terjadi hamba Tuhan yang memutilasi istrinya. Nah di rumah cairnya di hakim-hakim supaya lebih gampang lagi keluarnya ini. Iya, itu peristiwa yang luar biasa. Di mana seorang hamba Tuhan memutilasi istrinya, bahkan memfitnah istrinya, selingkuh dan lain sebagainya, habis-habisan. Tapi dia pendeta. Nah, jangan terpesona dengan penampilan kita yang kayaknya sudah lebih suci dari kalian. Jangan-jangan Bapak Ibu, anak-anakku, kau lebih baik dari aku. Iya. Terima dia. Kalau sudah baik, apa salahnya lebih baik? Cuma itu aja. Ya. Kita teruskan, kita baca lagi ya. Oke. Nah, dalam hidup ini, apapun yang kita lakukan tetap harus memilih, dan pilihan itu ada di tangan kita. Betul? Gereja itu kita milih. Saya mau di mana aja. Terus saya mau di gereja A, di gereja B, gereja C. Milih. Anda pakai baju ini hari Anda milih, nggak main buka lemari sim salabim tampil cepet terus pakai no. Jangan-jangan yang sudah kita pilih kita ganti. Kayak tadi opa sebenarnya mau pakai hanya kaos, tapi lihat lagi kurang nih, tambahin baju deh. Ini ada hidup ini harus milih. Pasangan pun milih. Nah kadang-kadang pasangan sudah salah pilih. Di sini nggak ada ya. Andai kata ini, andai, ya, salah pilih, apa yang kita lakukan? Tukar, nggak boleh. Tukar tambah, nggak ada yang mau. Ya terima aja. Kan doa orang benar bila dari yakin maka besar kuasanya. Ya doain aja. Tapi kan tidak salahkan di hari doa itu besok dia berubah. You cannot change somebody, you only can change your own. Anda hanya bisa merubah diri Anda sendiri, sehingga pasangan kita melihat ada perubahan setelah kita kemangar, kebaktian, makin hari kita makin berubah. Sehingga akhirnya istri kita atau suami kita kan makin hari pun juga, oh iya istriku nggak se-ele-ele sini aku pikir kalau suamiku juga begitu. Maaf ya, di setiap, ini bukan bicara agama lain, tapi memang begitu. Di setiap, andai kata ini bundaran putih, warna putih, tetap ada titik hitamnya. Di yang hitam semuanya pasti ada putih. Jadi orang sejelek apapun juga pasti ada sisi baiknya. Cuma mungkin kita belum lihat. Kalau mata kita hanya tertuju hanya kepada titik hitam, maka titik hitam itu menutupi mata kita. Yang kita lihat cuma hitam saja. Salah siapa? Karena kita memfokuskan kepada titik hitam. Zaman dulu waktu gereja belum pakai LED, waktu masih mungkin ada yang aslinya itu pakai OHP itu yang itu. Saya suka ambil bungkusan mic ini yang dari semacam gabus gitu ya. Saya taruh di lampunya itu tengah-tengahnya. Saya tanya jemaat, lihat apa Bapak Ibu? Titik hitam, semua bilang titik hitam. Ya betul, memang ada titik hitam akhirnya. Tapi putihnya itu lebih besar daripada si hitam. Itulah pasangan kita. Sejelek-jeleknya pasangan kita, masa nggak ada putihnya? Kenapa kita percaya hitam? Karena kita lagi hitam terus. Yang elek kita lihat.
Sementara waktu pacaran, ya kita lihat, kita buka, maka cinta itu buta. Yang lain semua hampir semuanya. Walaupun dia segala macam, tetap aja, aku wis cocok. Dia ngerti aku loh. Loh kok sekarang tidak ngerti? Ini nggak ada sini ya, sini cuma baik-baik ya. Ya, Bu, masih sayang sama Bu. Pak, bagaimana kita dengan istri kita, Pak? Masih cinta dia. Dia sudah dalam situ. Dia sudah dalam suku. Bahkan dulu ngalah, sekarang nggak itu ngalah. Waktu pertama pacaran pasti ngalah. Bagaimana kok aja? Sekarang, anjing gue. Bagaimana juga? Kita punya riset, punya alasan. Dia kasar kok. Sini sob. Kayu sendiri yang milih. Ya wis terima. Kasih menutupi segala jalan. Kalau kita ada kasih berarti ada Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Nah kalau kita ada kasih, kita bisa menutupi segala-gala kekurangan daripada pasangan kita, teman kita, kolega kita, macam-macam. Sehingga kita hidup damai dengan orang. Walaupun damai itu tidak mudah, damai juga berarti ngalah. Damai juga berarti harus mundur. Damai juga berarti harus ada yang terambil, baru kita bisa damai dengan orang. Kalau kita serba tidak mau, prinsip wesnya selesai, ribut lagi terus. Nggak heran, walaupun kita tidak boleh bercerai, tidak sedikit orang Kristen bercerai. Nggak tahu, sakit di sini. Itu perempuan, laki-laki sakit di sini. Jadi beda sakit kita. Tuh, cocok kan ya? Iyalah. Opa yang ngomong kan udah pengalaman. Kalau kita bisa punya prinsip sederhana yang tadi pagi saya katakan, ini dalam bahasa Mandarin boleh, bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Jawa juga boleh. Bahasa Jawanya rapo, yo wes, bahasa Jawanya cinta ya. Boyauki, mau syongkon, saudara ngerti yang mana terserah. Ya bahasa Mandarin usowe, itu juga enak. Apa aku yang menikah sekian puluh tahun dengan istriku, apa nggak pernah beda pendapat? Bodoh. Tapi kita makin tua ini makin bisa. Ya dia ngalah, saya juga ngalah. Ya sampai maaf ya, ini bukan buka rahasia nih ya. Jangan bilangin sama istriku ya. Ini tolong jangan salah ngerti. Ranjang kami tuh ranjang terbesar yang tinggi. Aku tidur di pinggir. Istriku. Apa kita mau? Kan berantem. Ya wes ini lah. Bahkan saya berbalik, akhirnya kebiasaan. Berbalik pun begini saya loh. Jadi kebiasaan. Ya wes. That's life. Inilah kehidupan. Ada aja yang nggak apa bahasanya nggak cocok dia. Tapi ya kalau kita terima dengan baik, no problem. Dia happy, buat happy. Kadang-kadang kayak kemarin aslinya kedinginan. Dia dalam hatiku, ya matiin aja, kan beres. Sampai aku udah kaku ngilu, lo kenapa gak dimatiin? Kan gampang, takut kamu kepanasan aja. Nah, dia memikirkan saya. Kita ini sudah, maaf ya, dengan umur tentu ya, kita sudah mungkin I love you-nya sudah sampai kepada I need you. Tanpa engkau, aku susah. Dia pun tanpa aku susah. Sehingga dia pun pernah mengatakan, kalau maaf ya, karena saya usia lebih tua dari dia, ya, kalau kamu pergi duluan aku susah.
Aku bilang, bodoh. Kalau presiden belum mau ya aku ya susah. Masa kawin meneng. Suwe. Orang bilang ke pendeta suwe. Kan gitu. Sama-sama susah. Karena kita sudah sampai ke arah kepada aku membutuhkan engkau. Nah begitu kita butuh, nggak ada problem besar yang jadi ribut. Mungkin sedikit ada perbedaan, tapi nggak akan jadi melebar kemana-mana gitu. Nah kayak di televisi itu, suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Itu kan karena tidak mau mengalah semuanya. Mereka masih duniawinya, wah kuat sekali. Nah kita kan anak Tuhan, bukan anak hantu. Ada perbedaan dong, betul kan ya? Oke, terusin. Nah sayangnya, ini pendapat sayangnya ada saja yang maunya abu-abu, hitam tidak, putih tidak. Ada. Angel. Bahasa Jawa angel, bahasa Inggrisnya apa? Sekali lagi, bahasa Jawanya angel, bahasa Inggrisnya apa? Gak dapet, pasti kamu gak dapet, gak terpikir kamu. Apa? Angel, tapi bener juga di malaikat sih. Bener-bener Pak, bener-bener. Sorry, bener-bener Pak. Angel, bahasa Inggris. Betul kan? Itu dapat dari ngobrol-ngobrol sama teman. Angel, jangan ngomong angel. Oh iya wes. Tuhan mau bekerja sama untuk membawakan kedamaian, kebenaran. Mari kita kerjasama ya Tuhan. Enak. Walaupun ada firman yang mengatakan jalanku bukan jalanmu, kehendakku bukan kehendakmu, kepikiranku bukan pikiranmu. Oke, itu firman Tuhan, betul. Tapi sekarang apa salah kalau kita selaraskan jalan kita dengan jalan Tuhan, dengan kepikiran Tuhan, dengan kehendak Tuhan? Kan kita yang enakan kita. Kita nggak pernah bertentangan seperti bangsa Israel. 40 tahun mereka bertentangan dengan Tuhan. Akhirnya mereka yang babak belur, bukan Tuhan yang babak belur. Kita risau. Oh, Dia menciptakan kita mempunyai tujuan supaya kita menghasilkan suatu, mempermuliakan namanya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu tutur bahasa, tingkah laku, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa ikut dunia. Itu stiker gede. Ngerti gak dia? Ya enggak lah. Ya mereka terserah mereka lah. Ya kita kan ngomong kita, nggak ngomongin mereka. Ya orang kan kehendak bebas, ya terserah lah. Urusanmu lah. Tapi kau menuju kepada surga dunia yang menuju kepada kematian. Kematian kekal, bukan kematian sekali. Jangan lupa kita mati 2 kali, bukan mati sekali. Karena nanti ada pengadilan, kita akan menghadapi oposisi kita lakukan. Nah akan dibuka semua. Itu ada di Wahyu 20 ayat 12. Ya ada sendiri aja ya. Nanti terakhir Tuhan akan mengatakan begini, ya. Kalau ini saya pakai bahasa saya ya, Tuhan akan menanyakan karena kita kan ABC kelakuan nih. Tuhan mau katakan. 我看你今天这么说 artinya aku mau lihat kau ini hari mau ngomong apa lagi. Aku sudah kasih kau waktu. Aku sudah kirim pendeta dari yang gemuk sampai yang kurus, dari hitam sampai yang bule, yang tinggi sampai yang pendek. Kau masih keras. Ini hari kau mau ngomong apa lagi? Jangan tanya. Karena ada satu lagu bahasa Inggris saya tidak nyanyikan ya. Judulnya dan saya perbakan ini ya. If Jesus comes tomorrow to spend some time with you, kalau andai kata Yesus datang besok mau meluangkan waktu untuk kita dan mau ngobrol, apa kita masih mau berdalih? Tuhan, aku ngene gara-gara dia lo, gara-gara bojoku lo, aku mau ngapi kok Tuhan.
Tapi aku jadinya ini gara-gara DL. Itu waktu sudah Tuhan benar. Dialog ini jangan dicari di Alkitab, tidak ada. Ya, coba imajinasi saya. Iya. Jadi kita hidup harus ada tanggung jawab kepada Tuhan yang memberkati kita kehidupan nafas. Jangan disia-siakan. Itu aja bahasa. Saya juga dulu nggak ngerti, jujur aja dulu nggak ngerti saya. Saya hidup saya anak-anak saya kok. Saya hidup duniawi. Kenapa perusahaan saya perusahaan duniawi dan berhubungan dengan yang hubungan semua dengan entertainment. Jauh sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan, ya bahasanya apa ya? Bisa pakai bahasa memilih, bisa menyuruh. Saya nggak tahu dah yang mana yang tepat bahasanya, itu kadang-kadang memang susah pakai bahasa ini ya. Kadang-kadang kita kebiasaan kita masing-masing. Suruh pilih dia apa Tuhan? Ya aku melu wae. Gak apa-apa loh, gak bisa khotbah. Kenapa? Saya nggak hobi baca Alkitab. Baca Alkitab buat saya obat tidur. Kalau nggak seluruh baru 1-2 ayat selesai. Pendeta khotbah tak kreatif. Walaupun aku nggak bersuara dalam hati ya. Ngomong apa? Gak perlu aku nih. Itu saya loh. Tapi saya pada sini nggak ada yang seperti saya. Iya. Akibatnya apa? Ketika ada persoalan, aku babak belur. Bener-bener babak belur. Tapi yang melalui babak belur itu kalau begitu aku ikut, akhirnya Tuhan pulihkan pelan-pelan. Dia pulih. Iya. Karena aku terus dulu bacaannya cerita silat. Orang bilang kopi kok, ya aku nggak baca. Aku baca cerita Cilium yang aslinya. Ada kue ceri masih kan? Yang dulu itu yang tak baca. Oh baca itu bisa berpagi, nggak ngantuk. Makin baca makin seru. Juga buku-buku intelijen lah, Mozart lah segala macam. Demennya saya begituan. Alkitab ini, maaf ya, sorry, pusing, ceritanya banyak, nggak ngerti gue. Ya puji Tuhan, sehari ikutin jalan Tuhan. Jadi gini hari, kemurahan Tuhan aja. Karena kalau aku pikir, aku Yesus, aku bukan orang dari sekolah yang dari kecil di gereja, remaja di gereja, ya, sampai menikah di gereja, jadi pendeta langsung di gereja. Enggak, aku duniawi banget. Tapi ketika Tuhan, ye mesti ikut ikat, keren kan? Oke Tuhan, tapi aku nggak ngerti loh, nggak ngerti apa-apa loh. Iya, khotbah pun dari gereja kecil, ya udah ikutin aja. Kalau ikut Tuhan enak, kita punya muka tuh salah ngomong nggak, kalau salah ngomong nggak tahu ya, nggak keren gitu ya, keren, galak ya, sub. Orang kalau itu bukan asik, tapi orang ada hantu pun kelihatan di muka. Iya, pasti dia keren. Gemah pokok, wah, sopo si wani karo, dewi karo, sopo si itu, kan ngono, sederhana aja. Ya, oke yuk, sudah kelamaan ngalor gitu. Ya, oke. Ya, kita
Kita sewaktu dengar firman Tuhan kadang-kadang mau jadi putih. Memang kita dengar firman, oh ya aku mau bertobat Tuhan, aku salah, aku mau janji Tuhan. Cuman ondok. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji. Itu daya dulu dengar firman, oh ya Tuhan saya salah Tuhan, saya mau bertobat. Tapi kapan gak tahu, besok begitu lagi aja. Yang jelek jangan ditiru, ya, tolong, jangan kena sendiri kan apa ya, ya. Nah, tapi begitu kehidupan sehari kembali abu-abu, tapi juga sistem dia. Kadang-kadang tetap hitam, nggak mau dia dibikin putih, nggak mau. Ya udah, orang nggak mau ya sudah. Nah orang yang kayak gitu, saya sederhana, saya pakai pepatah Tionghoa lagi. Pujian Tuhan saya putih oleh sederhananya terjemahan Furulianya, kalau tidak ketemu peti mati belum keluar air mata. Artinya apa? Kalau belum kebentur, belum kapok, udah kebentur. Kenapa kita mesti kebentur dulu? Kan sakit. Sekarang kalau dengar firman, kan ini udah kebentur-bentur, udah kebanting-banting. Saya percaya bapak-bapak ibu-ibu pernah lah, minimal pasti pernah lah makan martabak. Oke? Martabak itu kan dibanting-banting kan, martabak telur itu. Kenapa kita mau ambil jalan kita dibanting-banting? Tuhan tidak ingin membanting kita. Kita dibanting karena kita bandel. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan kok nasibku kok ngene yo, aku kok wes ngene terus yo, aku wes nang gereja loh Tuhan. Loh, yuk ke gereja cuman dencai simpul cai kok. Wong ono atine bonang iki. Pikirnya makan apa? Nggak salah sih, memang boleh makan kok, ya. Cuman ya tolong dah, pusatkan dulu pikiran, fokuskan juga dengan firman Tuhan, dan habis itu pergi makan lah. Nggak apa-apa. Ya, teruskan. Jika ditanya pasti semua maunya pilih surga tadi sudah ya, tapi kenyataan hidup tidak sedikit yang terjebak. Saya perhalus, ya, di dalam saya nggak mau pakai itu dah. Terjebak di surga dunia. Karena enak, untuk daging enak. Kita bisa berzina, kita bisa menipu orang. Kita bisa segala-galanya, kita nggak merasa dosa. Begitu dengar firman, jangan salah semua. Banyak orang, saya pernah terjebak ke situ, karena tidak mau keluar dari pulaunya, pulau yang dianggap nyaman, aman, tentram. Sudah keenakan, ya sudah susah. Ya, teruskan. Nih, tuh kayak ini, mabok-mabok. Enak, bahkan orang melarikan diri dengan mabuk. Hidup susah. Saya bukan ekonom, tapi bapak ibu juga pasti suka dengar-dengar sekarang. Semua ekonom bilang 2023 tidak lebih apa? Lebih baik daripada 2022. Mari kita siapkan diri. Jangan nanti sudah waktunya. Ya, oh ini ya, salahmu. Kenapa dia mempersiapkan diri? Kita kan sudah belajar dari semut. Sewaktu masih bisa mengambil dapat makanan, kita ambil, kita simpan. Nah begitu dia nggak bisa keluar dari sarangnya, dia makan simpanan inilah. Saat ini hari kita diberkati Tuhan, dia jangan jadi tekno dong. Ini firman yang diambil dari semut, tapi ya kadang-kadang kita manusia kan beda-beda pendapat. Kan kita harus percaya pemeliharaan Tuhan. Ya bahasanya sih benar, tapi pemakaiannya sih salah. Itu aja. Saya bukan tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Dibukti dari pandemi yang tiba-tiba syukur, ya. Tapi
Tapi itu Tuhan pelihara sampai nyari. Karena saya juga mengikuti kehendak Tuhan. Ya, saya pakai contoh yang paling gampang. Andai kata kita sebelum pandemi kita terima 1 bulan supaya angkanya tidak menyinggung orang, saya perkecil 1 juta. Oke? Ya, kita sudah atur bagus-bagus, lewatlah. Bagaimana kalau sekarang kita cuma terima 100.000? Bagaimana wajah kita? Masih bisa? Terima kasih Yesus. Tuhan, kau ngene. Ya kalau memang sekarang Tuhan kasih cepet, pakailah cepet itu dengan baik-baik. Sehingga saya percaya pasti cukup, karena Tuhan janji cukup. Tuhan gak janji kelimpahan, cuma diputar balikin itu. Tuhan janji cukup. Nah cukupnya kita masing-masing. Kalau sehari makan di restoran yang mahal-mahal, ya gak cukup. Memang gak cukup. Tapi kita mau gak mau mesti menurunkan lah. Kita punya keinginan pesta, hura-hura, ibu-ibu yang biasa beli handmade, Louis Vuitton. Sekarang mesti belajar beli Louis Vuitton. Maksudnya kawin juga boleh. Kenapa sih? Percuma you punya tas yang 50 juta, apalagi yang 1M, kalau isi cuma cetiau. Buat apa? Tadi pun saya sedikit ngomong sama teman-teman bilang, ibu-ibu ya, kalau Anda beli satu merek tas ya yang bermerek ya, yang harganya sekitar ya di bawah 50 ya, dari 20 sampai 50 ya, itu Anda masuk ke toko dia, langsung karyawannya tahu tuh Anda punya level cuma segini. Anda punya hanya bisa level cuma sampai 50 paling top. Dia gak bakal nawarin yang 1M. Gak bakalan, dan dia bilang, cuma segini. Tapi kalau Anda pakai tas yang tidak bermerek, orang gak tahu harganya. Dan orang kalau ke gereja, ibu-ibu gampang tahu tasnya asli atau KW. Kalau asli pasti dipegangin, jagai. Hujan juga biar orangnya kehujanan tas sedang. Tapi kalau tas itu yang bermerek dia taruh di sembarangan, taruh di bawah gitu, udah pasti palsu. Apa sih keren? Mati gak dibawa apa tuh tas? Saya bukan bilang gak boleh di tas ya Bu, ya bukan kesana ya, bukan itu ya. Silakan. Tapi saya kadang-kadang suka bingung. Orang pamer tas sampai ada 20, 30 semua bermerek, mati jadi goblok. Nah sudah, bantu orang mendingan. Kalau saya sih sorry ya, bantu orang daripada dibeli tas gitu. Oke, terusin. Nah ini, maaf ya, lepas pagi tadi supaya kita lebih jelas ya. Ini kan saya punya pemikiran, semoga dapat diterima. Ya, kita tidak boleh memusuhi mereka, karena ada juga yang bawaan katanya, kata mereka. Tapi ada juga karena pergaulan mereka jadi begini. Oke, ini macam-macam ya. Gereja juga nggak boleh tutup pintu. Gereja terbuka untuk siapa saja. Tapi juga kita mengharapkan mereka tuh dengan firman berubah. Kan gitu kan? Tapi kebanyakan mereka maunya terimalah mereka seapa ada mereka. Jadi kita harus menerima mereka dengan tanpa mereka mau berubah. Itu kan salah. Kalau menurut saya ya, saya nggak tahu kita setuju atau nggak tahu. Itu pendapat saya. You oke, you punya sifat keduniawian besar, oke. You bilang bawaan kayak apa kayak terserah lah. Ya. You mesti berubah. Karena semua orang yang bertemu dengan Yesus berubah. Contoh yang paling gampang, Sakius, nggak pernah dengar khotbah, nggak pernah dikhotbahin Yesus, dia berubah. Rasul Paul juga nggak ketemu face to face dengan Yesus. Murid-murid Yesus juga belakangan berubah, tapi berubah juga. Nah kita sudah berapa lama jadi umat Tuhan? Jangan sampai Hosea 4 ayat 6 terjadi pada kita. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umatku loh, berarti anak Tuhan, bukan orang dunia. Nah ini marilah kita masih dikasih waktu ini hari.
pakailah waktu sebaik-baiknya, ya. Teruskan yuk. Apa benar? Nah, karena harus diakui untuk meninggalkan surga dunia itu perlu pengorbanan besar dari yang bersangkutan. Saya meninggalkan sifat terburuk saya yang saya sebut dengan istilah saya monster. Ini monster kita masing-masing punya loh monster loh. Entah monster kesombongan, entah monster ego, entah monster nggak mau ngerti. Pokoknya itu monster semua menurut saya. Apa kita mau kasih makan terus tuh monster? Kalau kita kasih makan terus, berarti kita ikuti terus, maka monster itu tinggal tunggu waktu untuk makan kita. Kita mesti bikin kelapangan tuh monster sampai mati kalau bisa. Ketika datang keinginan yang surga dunia ini, mau kita nggak boleh ikutin. Dan ini memang tidak mudah. Maka tadi kan Opa juga ingatin pada yang muda. Karena sekarang ini kita buka Facebook, buka IG, buka sosmed semuanya, ini tiba-tiba gambar-gambar yang aduhai keluar semua ini. Nah, di saat kita perlu delete, apa kita save? Bahkan forward lah. Di saat kita perlu save firman Tuhan yang kirimkan, kita delete. Wah, kebanyakan firman Tuhan. Pusing. Lucu. Terbalik. Apa ruginya firman Tuhan? Ikutin aja. Karena di depan ini udah ngerasain bandel hancur. Ikut. Haleluya sampai hari. Terserah usia tuh nggak tahu kapan. Entah besok, entah sebulan lagi, entah setahun lagi, I don't know. Tapi aku cuma Tuhan, selesai aku dalam sisa waktu yang masih kau berikan kepadaku dalam perjalanan hidupku. Itu apa? Karena kalau Tuhan tinggalin gue yang mati kan? Gara-gara kita. Tuhan sih nggak tinggalin kita yang bandel. Tuhan mau peluk kita masih sudah bisa jalan. Yang saya umur anak kecil, udah bisa jalan. Pengen turun dari gendongan papa mama, dia mau lari kan, jatuh. Itu yang paling sederhana. Tuhan mau peluk kita, mau gendong kita mau jalan, baru bisa jalan, mau lari lagi. Nah, sentek lah. Oke, teruskan. Nah, jika itu terus kita lakukan itu segala macam surga dunia ya, tanpa kita sadari kita sudah melecehkan Tuhan. Jadi, iya, kita nggak percaya Tuhan. Kita boleh deh aku percaya Tuhanku ajaib, bohong. Sekarang banyak orang berani loh bohongin Tuhan. Untung jemaat Manyar nggak ada ya. Jangan rugi yang rugi kita. Kalau kita nyanyi sungguh dari hati. Kita nggak perlu jadi penyanyi, mungkin suara kita nggak bagus kok. Kayak suara saya pas-pasan kan. Dikata bagus ya enggak, ya jelek sekali ya enggak pas ya udah. Tapi yang penting gua dari hati. Ketika tadi suka-cita, ya kita suka-cita. Kita menyembah, sembahlah Tuhan dengan hati. Nanti Tuhan luar biasa itu. Ya, oke teruskan. Waktu ini sudah jalan terus. Ibrani 11, Yakobus dan Wahyu. Thank you, Neng. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhir. Kita kan punya pengharapan, teman-teman. Kalau Tuhan gak ada pengharapan, buat apa itu Tuhan? Itu biar sampai akhir. Jangan tengah jalan. Ayat berikutnya. Berbahagia orang yang bertahan. Sudah ngerti lah ya. Dalam pencobaan. Nah kalau ada pencobaan, jangan terus Tuhan singkirkan, lumpuhkan, jauhkan. Gue mau jadi wong kesopo. Si letih, lesu, lemah, loyo, binetoi. Sisi Tuhan. Kita diajarkan untuk hadapi persoalan. Karena Tuhan menjadi apa? Aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Tuhan jadi menyertai. Loh kita bersama dengan Tuhan kok. Kok wedi? Kok jadi cengeng, kolokan? Terserah lah mau tambahin. Di sini nggak ada lah.
Oke, apa lagi? Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada para siapa yang mengasihi Dia, yang mencintai Dia, yang setia untuk mengasihi semua melalui babak beliau. Ya, jadi kalau ada persoalan itu mendewasakan kita. Kemarin ada yang muda datang ke saya, kata seling, opa saya mau tahu, saya mau tubuh teman saya. Kalau perlu dia punya urusan saya mau bakar. Marahnya luar biasa. Kenapa kamu begini? Iya, saya dagang A, dia tiru dagang A. Saya punya dagang B, dia tiru lagi dagang B. Saya sekarang dagang C, Pak. Dia tiru lagi, kesel tau, Pak. Dia sampai keluar air mata, saking marahnya. Sudah, gunanya apa? Bermarah. Satu. Kedua, itu berarti mendorong kamu ke atas saja. Lagi dorong ke atas terus. Kenapa lu mesti marah? Lu udah salah nih. Saya bilang, saya langsung, kamu udah salah kan? Emang gua buat 25 ya? Lu salah. Lu mesti anggap ini, karena tidak ada satupun orang yang berhasil dengan no. Semua di atas setumpuk kegagalan baru dia berhasil. Nggak ada yang simsalabim. Apalagi, maaf ya, saya tidak mengejek orang, saya tidak ngomongin orang. Banyak orang yang ingin jadi raja wali, jadi pemimpin, datang kepada Pak, doain Pak. Saya bukan nggak percaya doa, tapi apakah hanya doa 1-2 menit itu kau langsung jadi pemimpin? Saya nggak percaya kalau itu. Bukan saya nggak percaya doa, jadi pisahkan ya, yang benar ya, jangan sampai salah ya. Saya nggak percaya. Cok, wah langsung dia jadi, wah naik pangkat, naik jabatan, jadi pemimpin. Enggak, Anda mesti berprestasi, mesti melakukan sesuatu dalam hidup ini, sehingga baru Anda naik pangkat, baru Anda punya income bertambah. Nggak ada tuh pembohongan melalui teman jemaat ya, kan demen gitu, demen diwul-wul. Kayaknya kalau udah diwul-wul pendekatan posisi. Jangan golokkan, hadapi hidup ini. Menangis tidak ada gunanya. Datang di bawah itu, Tuhan, aku garuh Tuhan. Tolong Tuhan. Dia pasti buka jalan. Amin. Masih 3 jam lagi ya, sabar ya. Aku sih capek. Oke, apalagi? Nah, wahyu ya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Kenapa? Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, ujung-ujung kalau kita tidak bisa bertahan dalam hidup ini, ujung-ujungnya jangan bermimpi surga seperti ini. Padahal rumah tangga kita pun jadi surga. Kalau kita mau bikin surga, kalau kita mau bikin neraka, jadi neraka rumah tangga kita. Tapi jangan kita. Ini nggak puas, ini nggak puas, ini nggak benar, itu nggak benar. Rumah kita ini neraka, walaupun rumah kita mentereng dilapisi emas, nggak ada gunanya. Mendingan yang 4L, lu lagi. Beberapa teman yang punya rumah gede kemarin abangnya bersaksi. Istrinya tidak setuju untuk membangun rumah yang besar, tapi suami memang punya uang kaya. Dia bangun tiang pancang aja tidak habis 8M katanya. Untuk tiang pancang saja belum yang lain. Ya, oke. Tapi sebelumnya mereka tinggal di rumah yang lama yang cukup sekitar lebarnya 700 meter. Ya. Itu aja rupanya istri jatuh di kamar mandi. Pembantu lagi nggak ada. Dia bergerak suaminya. Nama panggil mamanya atau panggil papa aja. Suaminya nggak dengar, sampai dia merangkak sampai di kamar, gimana suaminya ada, baru tuh Pak, gue bilang, lu kan mau bikin gue mati. Dia bilang jangan bangun lah, kita tinggal di apartemen aja, lebih enak. Sekarang kita tidak di apartemen. Saya bukan penjual apartemen ya, enggak ya, bukan penjual apartemen. Kena kebesaran, lu nggak bisa tahan. Kalau apa-apa siapa yang tolong?
Apalagi kalau kamarnya 50. Suami di kamar 46 juga nggak tahu. Dan ujung-ujungnya ini, maaf, ini pengalaman hidup ya, maaf ya, kita bisa beda tapi orang ujung-ujungnya tinggal kita berdua kok. Kayak saya, anak-anak semua sudah rumah sendiri semuanya. Mana mau tinggal sama kita? Apalagi mantu. Kecuali mantu yang ada di rumahnya dan para mertua. Tidak mudah untuk mengakurkan sang mantu dan mertua. Kecuali mertua laki-laki nggak terlalu banyak cincok. Kalau mertua perempuan, salah. Rame. Ada satu lagu mana dari yang ke Tuewo Enji Chung ini. 2 orang, kata silatnya ini laki-laki ini. 2 orang yang betul-betul sangat menanam budi. Aku utang budi sama dia. Yang satu mamanya, yang satu istrinya. Pulang itu 2 berantem, 2 singa. Bahasa Jawa selaufu, ya, singa betina. Bahasa Jawa itu. Akhirnya dia bilang, "Mah, tolong ya mah, urusan cari uang penghidupan keluarga aku keluar. Tapi aku pengen pulang nih, mama sama istriku tolong jangan ribut. Ya, mama pasti aku setiap minggu akan ajak makan jalan-jalan deh. Begitu pula hai istriku, kau jangan ributin mamaku. Dia umur udah berapa sih? Paling berapa lama lagi sih? Terimalah dia sebagai mamamu." Nah sudahlah, jadi aku pulang damai. Jangan aku pulang ini lapor, ini lapor. Nah kita tengah-tengah kan masih muda. Hai perempuan-perempuan, bertobatlah kau. Enggak ya, opa bercanda ya, jangan marah ya. Oke, dikit lagi. Nah ini judi juga kan surga dunia kan. Judi kan setan semua. Maka itu tempat ada yang bersaksi. Di tempat judi itu mereka potong ayam, potong kepalanya, potong kakinya, supaya dia gak mikir lagi, supaya dia gak begitu duduk nggak mau pergi. Dan biasanya dikasih tenang terus depan belakang selesai lah kan. Itu aja bahasa, oke? Ya, surga dunia mencakup banyak hal dan hal-hal itu sering dianggap biasa atau kecil. Itu kelemahan kita. Gak apa-apa, jujur kecilan kok. Sampai kepada perzinahan pun juga nggak apa-apa. Kenapa sih? Masuk itu juga nggak boleh. Sifat sensi, kebiasaan jadi biasa. Mulanya biasa saja, lama-lama kebiasaan. Rusak lagi. Ya, teruskan. Surga dunia adalah di saat orang sudah merasa nyaman dan aman dengan apa yang dia perbuat, bahkan menganggap Tuhan mengerti dan akan mengerti dan selalu mengampuni perbuatan. Ini yang kita kadang-kadang kita punya mindset ini yang mesti dirubah. Ya Tuhan maha pengampun, betul. Tuhan mengerti, betul, nggak salah. Tapi sampai kapan kita bandelnya mau Tuhan ngerti terus? Jangan pernah lupa, saya sering memakai bahasa ini. Tuhan tidak selamanya koma loh. Tuhan juga kadang-kadang pakai titik loh. Contohnya bangsa Israel, 40 tahun Tuhan sabar, koma terus istilah saya. Ya lupa dulu, koma terus. Terakhir, titik. No. Apa kita mau ke sana? Semua sudah dewasa, semua sudah berkeluarga, semua sudah mengerti. Terakhir, Lukas 20-19. Oh masih bawahnya masih lagi ya. Kalau kamu tetap bertahan, wah kamu akan baik. Kita jalan. Kita kan hidup Pak, bermati. Iya. Ini hidup-hidup yang penuh damai, penuh kegagalan maksudnya. Bukan sekedar hidup seperti yang sekarang kita ini. Ya kita memang hidup kan. Tapi ujung-ujungnya kan di ke Balikpapan kan. Pernah ke Balikpapan?
Mau? Nggak mau? Mau nggak mau nanti tadi sampai dari Sukabumi kan? Maaf ya. Apakah sampai di situ? Nggak bisa ngomong apa lagi. Ini hari masih bisa ngomong, masih bisa minta ampun sama Tuhan, masih bisa berubah. Ambil waktunya, itu aja sederhana. Dia kan nggak usah jelimet-jelimet, yang sederhana aja, ya, yang dikit aja. Oke, balik lagi. Nah, kalau saja kita percaya dan yakin benar bahwa kita terpilih, yang tadi saya katakan dari awal, maka kita akan tidak mensia-siakannya, mensia-siakan waktu yang Tuhan berikan kita sampai hari ini. Karena dua ayat ini mari kita lihat. Tiga ya. Oke. Bukan kamu yang memilih aku. Ini yang ngomong Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Luar biasa. It's a privilege, bahasa keren itu bahasa Indonesia. Keistimewaan. Apa kita mau sia-siakan keistimewaan ini? Ya? Tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sudah belum? Banyak orang berhenti sampai bertumbuh, tidak berbuah. Jangan lupa dipotong. Ya, karena sini dia, mana dia menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Yesus, diberikannya kepadamu. So yang untung siapa? Kan kita. Kita berdoa, Tuhan, aku gak punya kerjaan. Tentu ada yang nawarin kerjaan. Mungkin kita lagi gak punya uang. Memang uang gak ada dari langit. Tapi tiba-tiba ada berkat apa? Ada yang nawarin kerjaan dan lain sebagainya. Haleluya. Kalau kita bertahan, karena ayat yang berikutnya di bawahnya ya, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kok cuma segitu aja? Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Resiko loh Tuhan. Suci, mau jadi berita ya? Wong gak boleh suci amat sih. Itu dunia. Teman-teman kita. Saya pernah ngerasain dulu. Ketika saya berdiri sama Tuhan, ketika saya di kantor aja, begitu ada saya, mereka yang merokok berhenti semua, keluar. Apa mau? Pendekar datang. Pada saya berdiri. Kita kan kadang-kadang orang rokok ya kita rokok, orang mabuk kita rokok. Terus kita kata, nang aribu, nang gerejoku yo. Mungkin dia dapat aku gak nang gerejo, tapi gak sepoi. Kan ngomong. Ya, ayatnya berikutnya 19 ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Kita bukan dari dunia, walaupun itu lahirnya di dunia, ya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, music please. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sekali memilih, ya. Itulah dunia membenci kamu, resikonya itu. Wah, sedikit ngomong firman. Sedikit haleluya. Risiko, man. Maka itu apa saya ngomong yang buat semua laki juga sama, buat sama. Kalau Anda sekali berani pakai kalau salib, pakai terus. Jangan ketemu demo, ketemu apa? Kalau sudah berani, pakai terus. Tapi jangan kebanyakan. Ada yang terlalu banyak menurut saya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Bahkan lebih gila lagi. Saya lihat sendiri tuh, tato. Saya nggak ambil tato, tapi yang bener aja, jangan kelewatan aja pokoknya.
Di sini persis di atas bokong tato salib. Kan kelewatan. Masa di situ tempatnya? Wah, aku cinta Yesus. Gak ngono-ngono amat lah. Ya, kalau saya dianggap kuno ya terserah. Ya, tapi saya sebenarnya nggak begitu caranya di Tuhan juga. Oke, ya, entek kan? Apa onomnya? Oh, ini ngapain maju 20? Nggak usah dah. Ini nggak usah. Sorry ya. Habis ya nih ya. Habis, oke. Terima kasih. Ya sampai sini ya Pak ya. Seri-seri ya di sore semoga ya, merubah kita. Karena kalau kita nggak rubah, yang rugi kita. Saya kemurahan Tuhan dikasih waktu sampai hari ini. Tapi tetap setiap hari saya harus coba. Karena saya pernah dulu ketemu semenit ketemu persekutuan doa, saya tidak boleh sebut nama. Mereka selalu bangga. Saya bertobat tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Saya tidak bilang salah. Terus dia tanya sama saya, Pak Hari bertobatnya kapan? Saya bilang sebenarnya ada aja salahku. Salah ngomong, salah apa yang salah mikir. Orang kan nggak tahu pikiran kita. Orang nggak tahu. Kita lagi gokot begini, kita punya pikiran ke siau-siau, nggak ngerti kan? Noni. Iya kan nggak. Ini kita mesti harus bertobat. Maka saya sering minta tolong kepada ibu-ibu yang duduk depan. Untuk sekarang udah nggak ada ya. Zaman dulu kan zaman rock ini ya. Duduk di depan. Aku kan khotbah kan. Nanti dia mungkin capek ya. Ini gak lama lagi gitu. Kan kayak ya masa aku khotbah ini. Saya minta maaf ya. Karena depan ada ranjau Pak. Untung sekarang udah gak ada. Dapat dulu jam rock ini. Susah khotbahnya dulu. Apalagi ibu-ibu yang suka iseng dulu. Banyak ibu-ibu iseng dulu. Soalnya mereka punya bayangan tuh pendeta tuh, wis lebih bagus, lebih baik dari suaminya. Belum tentu Bu. Suamimu lebih baik dari aku Bu. Berlihat kebaikan dan kalian lihat kejelekan atau kekurangan. Ini dari aku wis. Aku salah. Tuh, Tuhan tuh, aku dari lumpur kubangan dosa.